Saudara, apa yang saya lakukan boleh ditiru. Saya beli komputer baru, saya urapi minyak. Di atas, di samping kiri kanan. Saya kuduskan. Supaya apa? Yang keluar cuma yang baik-baik. Betul. TV juga. Ya, TV di Jakarta itu, saudara, ya. Sebab kita tinggal pilih kan di sini kan. Tak kasih minyak. Supaya apa? Yang kita lihat dari jendela itu hanya yang baik, saudaraku. Loh, kok diem, saudaraku? Sebab iblis hendak menangkap engkau seperti penangkap burung. Dari penyakit sampar yang busuk. Dari panah yang terbang waktu siang. Daripada malapetaka, daripada kecelakaan. Sebab engkau telah menjadikan yang maha tinggi. Kau menjadikan Yehova sebagai tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi kau buat tempat perteduhanmu. Saudara, kita akan dijauhkan dari malapetaka dan tulah. Saya mau berikan beberapa kesaksian. Pertama itu tentang istri saya tercinta. Satu kali saya memberkati pengantin di depannya Tunjungan Plaza. Cuma ada TP1. Belum ada 2, 3, 4. Cuma satu TP itu ya. Depan itu dulu ada sebuah restoran. Nggak salah namanya restoran populer. Dan saudaraku waktu itu tidak seramai sekarang. Sekarang sih nggak mungkin. Ada jembatan penyeberangan. Ya, di sebelah sana itu ada jembatan penyeberangan. Tapi pada waktu itu saya bersama Pak Musa dan istrinya. Dan Pak Musa berkata, ayo nyebrang. Kok saya tolol, saya kok ya mau saudara. Jadi kami berempat nyebrang. Paling sebelah situ Pak Musa, lalu istrinya, lalu saya dan istri saya. Yang jalannya kayak Putri Solo nih saudaraku. Istri saya kalau jalan pelan sekali. Dan mendadak dari sebelah kiri ada motor dengan kecepatan yang sangat tinggi. Dari suaranya kami tahu itu bukan motor biasa, itu motornya di tune up. Dan dia sedang masuk, saudaraku, gigi 3. Waktu lihat itu saudara, cepat kita lari ke depan. Ya, tapi istri saya saudara, ketinggalan saudara. Ya, pada waktu saya tarik gitu, kita cuma bisa teriak, Yesus. Dan pada saat dia coba rem, tapi terdengar suara keras. Tas! Waduh saudara, istri saya tersungkur. Waktu dia terjatuh gitu, jantung saya itu melorot sampai mata kaki. Bukan dengkul, bukan sini. Orang kaget itu kan mungkin melorot sampai sini. Ini sampai mata kaki rasanya. Saya angkat dia. Dasar modis, bangkit itu masih pegang rambutnya gini. Saudara. Sepatu hak 10 cm itu terbang. Dari sebelah ujung sana, TP itu terbang saudaraku ke toko sport yang di pojokan itu. Jadi saudara lihat ini ya. Ini adalah 30 meter. 30 meter. Itu terbangnya 1,5-2 kalinya ini. Yang kena cuma sepatunya. Gimana caranya? Itu bukan sandal loh, sepatu tuh. Ya toh? Sepatu jadi ada di ikatannya. Bagaimana melepaskan kakinya? Dia tidak ada satupun garis saudaraku. Terpuji nama Tuhan. Malapetaka tidak akan menimpa kamu. Sepatunya masih kita simpan buat kenang-kenangan. Ada garis warna hitam. Dulu saya taruh saudaraku di depannya kamar mandi. Kamar mandi saya itu di dalam lemari. Rumah saya yang dulu itu buka lemari itu kamar mandi. Sampai lihat itu saya keluar air mata saudara. Lihat itu saya peluk istri saya, aduh hampir hilang saudaraku. Karena itu hargai mumpung masih hidup, amin. Suamimu cerewet sedikit, agak blow on sedikit. Tetapi saudaraku dia pemberian Tuhan. Tepuk tangan bagi Allah kita, amin. Malapetaka tidak akan menimpa kamu. Saya masih ingat perjalanan kita pelayanan ke Jember. Dan kita sedang memuji Tuhan. Wah saudara saya selalu kalau keluar kota itu mbak gitar. Memuji Tuhan. Ketika kami sedang memuji Tuhan, hadirat Tuhan memenuhi tempat itu saudara. Luar biasa. Dan apa yang terjadi saudaraku? Mendadak dari depan, keluar kota Probolinggo. Di depan saudara.
itu ada 2 Colt T120. Ya, zaman dulu cuma ada itu. Itu kejar-kejaran. Mulanya balapan, lama-lama tidak bisa dikuasai. Karena di depan kami jalannya sudah siksak gini, seluruh jalan diambil. Satunya juga begitu. Bersamaan, seperti digunting. Maju kena, mundur kena, kiri kena, kanan kena. Gimana saudara? Aneh saudara. Memang betul Yesus itu Raja Damai. Kenapa? Kita bisa begitu tenang. Tidak ngerem, tidak ngurangi kecepatan, tidak banting setir, tidak banting supir. Kita tenang saja saudaraku. Kita dikuasai hadirat Tuhan yang begitu rupa. Dan kita lihat sepertinya slow motion. Mendadak bas yang satu masuk ke jurang sini, yang satu masuk jarum. Saya di depan, Soto L300 itu pesek-sek. Saya di depan, itu tinggal berapa senti. Set. Saya tutup mata gini loh saudara. Tapi aneh tenang. Dua-dua masuk jurang. 1.000 rebah di sisimu. 10.000 sebelah kananmu. Kamu menontonnya saja. Karena gitu rame dan saya terikat perjanjian untuk berkhotbah. Saya tanya Tuhan, kita teruskan perjalanan itu. Sudah ada yang menolong. Tapi saya tidak pernah lupa. Karena saudaraku stuntman paling hebat dari Hollywood maupun Bollywood. Tidak bisa mengulangi apa yang terjadi pada istri saya. Tidak bisa mengulangi apa yang terjadi di Pasir Putih itu. Waktu saya membangun toko daripada Teddy. Saya pakai topi proyek itu. Dan saya jalan saudara. Satu sedang memasang konstruksi atap. Dan pada waktu memasang konstruksi atap. Mendadak ada orang teriak, awas! Apa saudara? Palu. Palu itu jatuh dari atas. Itu nyerempet ujung daripada, ini kacamata ya, itu cuma 1-2 senti. Bak di depan saya. Palu besar saudara. Kemudian saya ingat, 10 tahun kemudian, itu di Ambon. Di Ambon itu saya tinggal di rumah pendeta David Halim. Itu rumah baru, gres, masih bau cat. Saya masuk ke kamar, mendadak jatuh sesuatu dari atas. Saya dulu masih punya jambul, sekarang sudah entek saudaraku. Ya, rambut saya itu banyak dulu itu 20 tahun lalu saudara. Ya, mendadak sering kena ujung rambut ini. Paku 6 inci. Baru. Nggak masuk akal toh, ini Pak Francis pemborong. Paku 6 inci itu untuk atap, konstruksi atap. Ini sudah tertutup plafon. Kalau ada paku jatuh itu paku 1 inci, paku triplex saudara. Dari mana paku itu? Saya percaya yang pertama natural, yang kedua supernatural. Kita tetap dilindungi Tuhan. Engkau akan menginjak ular naga dan singa. Tepuk tangan gitu berarti gak senang gembalanya selamat saudaraku. 2003 saya dideteksi kanker getah bening. Kanker getah bening saudaraku lewat. Tahun berikutnya kena virus. Virus ini sadis saudara. Lewat juga, pass over. Lalu tahun berapa itu lagi demam berdarah. Merah semua saudara. Yang putih cuma wajah saya dan telapak kaki saya. Ya, yang lain merah, telapak kaki pun penuh merah. Jadi yang putih cuma sedikit saudara. Orang demam berdarah biasanya enggak gitu, cuma titik-titik, saya itu merah semua. Tetapi lewat lagi. Terakhir saudaraku, jantung butuh, lewat juga. Sebab saya percaya ada kingdom protection. Tepuk tangan bagi Allah kita. Woo! Saya mau terangkan sedikit tadi tentang Yahweh. Tampilkan nama Yahweh. Yehova. Huruf terkecil bentuknya seperti koma gitu. Lalu he, vav he, yad he, vav he, Yehova. Nah, yad itu kalau kita baca huruf Ibrani itu ada angkanya, ada artinya. Yad itu tangan. Coba tangan saudara gini. Itu yad, katakan yad. Ya, tapi huruf pertama yod. Nah, saudara, he itu anugerah, tapi vav itu paku.
Paku pasak untuk apa? Untuk kemah itu loh. Yang gede itu, patok. Bukan paku, bukan nil, tapi patok, saudara. Saya lihat ini, karena tangan yang terpaku, kamu menerima anugerah demi anugerah. Tangannya siapa yang terpaku? Tangannya Yeshua. Wonderful Savior. Tepuk tangan buat Yesus, saudara. Haleluya. Nah, saya terangkan sesuatu yang sangat penting. Kita baca Mazmur 91 ayat 14. Rahasia orang yang dapatkan special protection. Bukan cuma protection, kalau tadi cuma protection. Tapi ada sekumpulan orang yang akan mengalami special protection. Dan orang-orang ini adalah bukan cuma tinggal di dalam Tuhan. Tapi he has set his love upon me. His desire upon me. Hatinya melekat kepadaku. Coba pegang hati saudara. Amin. Nah, setelah kita tahu bahwa akan ada tanda binatang. Tanda binatang itu Wahyu. Pasal yang ke-13 ayat 16. Semua orang besar dan kecil. Orang merdeka ataupun budak. Tua maupun muda. Besar dan kecil. Pengusaha kecil maupun pengusaha besar. Akan mendapat tanda binatang. Di tangan kanan dan di dahi mereka. Karena ini betul-betul sudah jadi. Kalau dulu cuma wacana. Kurang lebih 20 tahun yang lalu ketika saya bertobat 30 tahun. Tapi ini marak sekali tentang tanda binatang itu 20 tahun yang lalu. Itu cuma angan-angan, cuma perkiraan. Tapi ini sungguhan ada saudara. Diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dan orang tidak bisa berdagang, tidak bisa berjual beli tanpa itu. Jadi dimasukkan ke sini. Digerakkan baterai litium yang karena perbedaan suhu tubuh. Itu bisa ngisi sendiri. Dan ini mengerikan sekali saudara. Sebab kalau ini juga adalah untuk GPS. Jadi orang bisa diketahui pasti orang ini ada di mana. Permulaan dicoba pada binatang peliharaan. Dulu dicoba pada babi, pada sapi. Sekarang kalau binatang daripada lari-lari kemana, oh dilihat gampang GPS ada di mana. Ya, kalau anjing dipasang itu, oh kamu kamu di rumahnya, anjingku di rumahmu, bisa tahu. Tapi kalau dibuka, dicabut dengan operasi, kan cuma di bawah kulit. Apa yang terjadi? Itu akan meledak ke seluruh tubuh. Litium tidak boleh dimasukkan tubuh kan? Sebab itu benda asing. Itu akan rusak dan seluruh tubuh akan mati, binasa. Dan perkataan di sini tanda itu adalah karakma. Katakan karakma. Karakma itu kalau tanda kepemilikan. Budak itu diselar pakai besi panas. Jos. Sapi, kuda, ternak. Itu saudaraku dari tahu. Tetapi saudara dahi itu berbicara soal pola pikir. Tangan soal perbuatan. Amin. Dan ini bahaya sekali saudara. Akan tiba waktunya. Ini bukan nanti nenek moyang cucu kita keturunan keberapa. Sekarang. Yang tidak mau beli